Selamat sore pemirsa, Kabar Merah Putih edisi Senin 28 Juli 2025 hadir menjumpai Anda dengan sejumlah kabar penting dan menarik terkait kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya. Saya Shona Damayana selama 1 jam ke depan akan menemani Anda. Dan pemirsa, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Kejaksaan Agung akan memeriksa 6 perusahaan beras untuk mendalami penyelidikan soal pengoplosan beras premium dan penyimpangan harga jual beras. 6 perwakilan produsen beras itu bakal diperiksa oleh Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi. 6 korporasi yang dipanggil hari ini berasal dari PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, PT Belitang Panen Raya, PT Unifood Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama, dan PT Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Kejaksaan Agung saat ini memang terus mendalami kasus dugaan mutu dan harga beras berdasarkan standar pemerintah. Sebelumnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto geram menyusul temuan praktik pengoplosan beras. Pasalnya, kerugian negara mencapai 100 triliun rupiah per tahun. Pemerintah juga memerintahkan produsen pengoplos beras menurunkan harga sesuai mutu beras. Praktik pengoplosan beras yang belakangan terungkap membuat geram pemerintah. Presiden Prabowo Subianto menyebut tindakan pelaku sebagai serakah. Menurut Presiden, aksi pengoplos beras merupakan tindak pidana. Presiden mengungkapkan praktik pengoplosan beras telah menghanguskan kekayaan negara 100 triliun rupiah setiap tahun. Saya dapat laporan 1 tahun dengan permainan ini, ya, beras biasa diganti bungkusnya, dibilang beras premium, dijual. Ini hilang kekayaan kita, hilang 100 triliun tiap tahun. 100 triliun. Gimana enggak mendidih kita dengar itu. Berarti kalau saya biarkan ini terus, dalam 5 tahun kita akan hilang 1.000 triliun. Pasca temuan praktik pengoplosan beras, Menko Pangan Zulkifli Hasan memerintahkan semua produsen beras yang diduga melakukan pengoplosan untuk segera menurunkan harga sesuai kualitasnya. Bagi yang melanggar, yang melakukan penipuan terhadap masyarakat, menjual tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan, itu jelas pasalnya, maka harus dilakukan tindakan yang tegas. Mesejnya jelas, segera, jangan main turunkan harga yang macam-macam itu. Pemerintah juga memutuskan menghapus beras medium dan beras premium sehingga nantinya hanya ada beras dan beras khusus. Maka beras nanti kita akan buat hanya satu jenis beras saja. Beras ya beras, sudah. Ya, tidak lagi medium dan premium. Ya beras, ada satu lagi namanya beras khusus. Jadi cuma ada 2. Satu beras yang disubsidi oleh pemerintah, pupuknya, irigasinya, dan lain-lain, itu namanya beras yang dihasilkan produksinya oleh petani kita. Satu lagi beras khusus. Pasca temuan pengoplosan beras, Menko Pangan juga memerintahkan Bulog untuk melakukan operasi pasar. Tim TV One mengabarkan. Untuk memperbaharui kabar pemanggilan 6 perusahaan beras ke Kejaksaan Agung hari ini, kita akan bergabung dengan jurnalis TV One, Putri Lestari. Putri, apakah sudah ada perwakilan perusahaan yang memenuhi panggilan Kejaksaan Agung hingga siang hari ini?
Ya baik Shena dan juga pemirsa, hari ini Kejaksaan Agung memang dijadwalkan memanggil 6 perusahaan produsen beras terkait dengan kasus dugaan korupsi ketidaksesuaian standar mutu dan juga takaran beras atau kasus dugaan korupsi beras oplosan, di mana sampai saat ini dari ke-6 perusahaan produsen beras tersebut masih belum bisa dikonfirmasi kedatangannya. Dan dikutip dari pernyataan Kapus Penkum Anang Supriyatna, memang benar hari ini dijadwalkan pemanggilan terhadap ke-6 perusahaan produsen beras, namun dari informasi terbaru yang saya dapatkan bahwa memang dari Kapus Penkum juga masih mengkonfirmasi kedatangan dari 6 perusahaan produsen beras tersebut, dan kedatangan 6 produsen beras tersebut memang dijadwalkan hadir sebagai saksi dan dengan tujuan untuk mengembalikan proses atau ekosistem distribusi agar sesuai dengan standar dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari 6 perusahaan yang datang hari ini terdiri atas PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, PT Belitang Panen Raya, PT Unifood Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama, dan yang terakhir ada PT Sentosa Utama Lestari atau Java Food. Dan seperti yang tadi saya sudah sampaikan, Shena, kami masih belum bisa melihat kedatangan dari ke-6 perusahaan yang dipanggil oleh Kejagung. Sebelumnya memang Kejagung menindaklanjuti adanya arahan dari Presiden Prabowo Subianto mengenai adanya produsen yang nakal terhadap beras tersebut yang merugikan masyarakat. Dan dari Kejagung sendiri memang nantinya apabila mereka datang akan diperiksa oleh tim Satgasus P3TPK, di mana nantinya akan diperiksa di Gedung Bundar Kejagung Jakarta. Dan memang mereka sudah menindaklanjuti mengenai adanya kasus dugaan beras oplosan tersebut, namun dari mereka sendiri masih belum bisa memberitahu kepada awak media apa saja penyidikan atau penyelidikan yang dilakukan oleh dari penyidik Kejagung tersebut. Dan memang Kejagung juga turut berkoordinasi dengan adanya Satgas Pangan Polri dan juga Gugus Ketahanan Pangan TNI. Dan apabila kita kilas balik, Shena maupun juga pemirsa, memang diketahui adanya temuan kasus dugaan beras oplosan ini ditemukan di 10 provinsi di Indonesia dengan adanya 212 merek beras yang ditemukan dengan adanya ketidaksesuaian standar mutu baik dari beras premium dan juga dari beras medium. Dan memang apabila dibicarakan mengenai kerugian, potensi kerugian yang diakibatkan dari dugaan kasus beras oplosan ini mencapai kerugian sekitar 99,3 triliun rupiah atau hampir 100 triliun per tahunnya. Dan juga dari Bareskrim Polri, baik Sena dan juga pemirsa, memang sudah menaikkan status hukum menjadi penyidikan, di mana memang mereka juga sudah melakukan penyelidikan terhadap 3 produsen beras, perusahaan produsen beras dan juga 5 merek beras yang ditemukan memang adanya dugaan peristiwa dari pidana. Dan sampai saat ini baik Shena dan juga pemirsa, kami masih menunggu kedatangan dari 6 produsen beras yang tadi saya sebutkan, dan juga kami masih belum bisa mengkonfirmasi kepada Anda apakah memang hari ini mereka benar datang atau tidak. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kembali kepada Anda, Shena. Putri Lestari, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Riau menggerebek distributor pengoplos beras di Pekanbaru Riau dan menemukan 9 ton beras oplosan siap edar dengan berbagai merek. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, petugas masih menemukan merek beras premium yang diduga oplosan yang dijual bebas. Inilah gerai yang dijadikan tempat pengoplosan beras berkualitas rendah menjadi premium yang terletak di Jalan Permasyarakatan Kelurahan Cinta Raja, Kecamatan Sail, Pekanbaru Riau. Di gerai ini, pemilik berinisial L yang telah ditetapkan jadi tersangka melakukan pengoplosan berbagai merek beras premium. Ada 5 merek beras yang dioplos oleh pelaku, yakni beras SPHP milik Bulog, Anak Daro, Kuriak, Kuswik, Aira, dan Family. Beras hasil oplosan ini kemudian dijual oleh pelaku di sejumlah minimarket di Pekanbaru. Beras oplosan jenis SPHP dijual seharga Rp13.000 per kilogram, sedangkan beras oplosan premium dijual seharga Rp16.000 per kilonya. Praktek ini telah dilakoni pelaku selama hampir 2 tahun. Sedangkan pengoplosan beras SPHP Bulog telah dilakukan pelaku sejak 4 bulan belakangan. Dari pengakuan pelaku, ia membeli beras kualitas rendah dan medium dari wilayah penyuplai di Kabupaten Pelalawan dengan harga murah. Sedangkan untuk kemasannya, pelaku membeli di sebuah toko karung di wilayah Pasar Bawah, Kota Pekanbaru. Beras ini dioplos. Ini ada 2 modus.
ya kasus pengungkapan beras SPHP Bulog sekali, dan terkait juga dengan repacking beras kualitas yang buruk, beras reject yang terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di Sidoarjo, Jawa Timur, tim dari Unit Pidana Ekonomi Satreskrim Polresta Sidoarjo yang tergabung dalam tim Satgas Pangan Polresta Sidoarjo menggelar razia beras premium oplosan ke sejumlah toko dan agen beras. Dalam razia di area Pasar Larangan Sidoarjo, petugas menyasar sejumlah toko agen beras premium. Petugas mendata agen beras dan mengambil sampel atau contoh beras dari masing-masing merek beras premium untuk dicek ke laboratorium Bulog. Dari razia itu, petugas masih menemukan merek beras premium kemasan 5 kg yang diduga oplosan yang masih dijual bebas di pasaran. Beras-beras yang memang diduga oplosan, sekali lagi tadi kita laksanakan pengecekan sampel, kita ambil sampel berasnya, terus kita lakukan pengujian di lab. Nanti setelah ada pengujian lab, selanjutnya nanti kita akan menindaklanjuti dari hasil uji lab tersebut. Tapi memang ada temuan tadi ya, merek yang bersangkutan tadi? Ya, tadi ada salah satu contoh merek yang kemarin sempat disampaikan oleh Menteri Pertanian ya. Ada salah satu merek yang masih dijual di pasar tersebut. Kini banyaknya informasi peredaran beras premium oplosan mengakibatkan penjualan beras premium di pasaran menurun. Dari Pekanbaru Riau dan Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Arifin Fajar Ramadan, TV One mengabarkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya hari ini akan melakukan gelar perkara kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Anda kembali di Kabar Merah Putih, pemirsa. Polda Metro Jaya hari ini akan melakukan gelar perkara kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Gelar perkara rencananya digelar di Mapolda Metro Jaya pada pukul 10 pagi. Pihak Polda Metro Jaya rencananya akan menghadirkan 4 saksi ahli dan saksi pihak dari eksternal, diantaranya dari Kemenlu, Kompolnas, dan Komnas HAM. Pemanggilan para saksi tersebut dalam gelar perkara bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta, terutama mengenai penyebab kematian dari Arya Daru Pangayunan. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam meminta penanganan kasus kematian diplomat muda Kemenlu dilakukan secara tuntas dan transparan berdasarkan substansi yang telah ditemukan selama proses penyelidikan. Ini juga keluarga juga bisa mengikuti ya hari ini, semoga begitu, biar ini prosesnya jadi transparan, jadi kredibel ya. Dan yang paling penting adalah mendapatkan informasi pertama dari sumber yang formal dan terukur. Nah, itu yang paling penting. Karena salah satu hal yang signifikan di kasus ini, banyak informasi, banyak analisa dari berbagai pihak, terutama di sosial media. Oleh karenanya yang paling penting adalah kita mendengarkan dari sumber formal, dan caranya juga bisa kita ukur apakah sesuai dengan prosedur ataukah tidak, dan kedalaman substansinya bagaimana. Karena semua punya penjelasan. Itu. Lalu bagaimanakah jalannya gelar perkara kasus kematian diplomat muda hari ini? Kita bergabung dengan jurnalis TV One, Celia Alexandra di Polda Metro Jaya. Celia, apakah sudah ada keterangan terbaru dari gelar perkara di hari ini? Baik, selamat siang, Syena Dabayana dan juga pemirsa. Untuk keterangan terbaru terkait dengan gelar perkara ini, kami belum mendapatkan informasi lanjutan atau informasi tambahan, tetapi informasi yang sementara ini kami dapati adalah
konvers ataupun rilis akan disampaikan di esok hari, di pagi hari. Tadi kami dapatkan informasi tersebut dari Kasubdit Penmas AKBP Ronald Simanjuntak yang memang mengkonfirmasi bahwa besok akan dilakukan rilis dari hasil gelar perkara yang dilakukan pada pagi hari tadi sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat hingga pada sore hari tadi atau sekitar pukul 2 siang. Maksud kami di siang hari. Dan juga kenapa saya sampaikan bahwa di siang hari sekitar pukul 2, karena mengingat keluarnya anggota Komnas HAM Anies Hidayah yang keluar sekitar pukul 2 siang. Ini juga menjadi tolak ukur kami bahwa bisa saja gelar perkara memang sudah selesai dilakukan, namun untuk informasi pastinya kami masih menunggu dari tim penyelidik. Memang di hari ini dilakukan gelar perkara dengan menghadirkan sejumlah saksi dan juga pihak eksternal. Saksinya ada 4, yakni saksi dari psikolog forensik, kemudian saksi dari ahli cyber yang untuk mendalami bukti-bukti cyber, bukti-bukti digital yang memang sudah dikumpulkan atau disimpan sampai saat ini, termasuk juga laptop dari Arya Daru Pangayunan pemirsa yang sudah berhasil untuk diamankan dan ditemukan di tangga rooftop Kemlu. Dan selain itu juga akan ada ahli bedah ataupun ahli otopsi untuk mengotopsi kemudian jenazah dari Arya Daru Pangayunan, apa kemudian yang menjadi sebab penyebab dari kematian tak wajar Arya Daru Pangayunan pada tanggal 8 Juli 2025, hampir 3 pekan yang lalu pemirsa. Selain itu juga akan ada ahli toksikologi untuk mendalami zat-zat kimia yang berada di dalam tubuh Arya Daru Pangayunan, apakah akan ini menjadi penyebab ataupun tidak, ini juga masih belum kami mendapatkan informasi lebih lanjut. Namun informasi yang bisa kami sampaikan kepada Anda jika kita tahu kematian tak wajar dari Arya Daru Pangayunan, salah satunya adalah kepalanya yang dibungkus oleh plastik dan juga dililit oleh lakban berwarna kuning. Tadi kami mendapatkan informasi dari Karomnas Polda Metro Jaya, Kabid Humas Polda Metro Jaya maksud kami, Ade Ari Syam ini mengatakan bahwa ia telah dan penyelidik telah menemukan dari mana asalnya dan juga di mana Arya Daru membeli lakban berwarna kuning tersebut. Ini dibeli di toko merah di Yogyakarta dan juga lakban tersebut pun berada di rumah Arya Daru di Yogyakarta. Penyelidik ataupun pelindik ini sudah mengamankan lakban tersebut untuk nantinya dijadikan salah satu bahan untuk nantinya bahan pertimbangan bukti untuk nanti mengetahui atas kasus dari kematian tak wajar Arya Daru Pangayunan. Selain itu pemirsa, kita juga sudah mendapatkan informasi bahwa dari laptop yang memang sudah diamankan hingga saat ini, pihak penyelidik memang sudah mendapatkan sejumlah arsip chat yang nantinya akan dijadikan salah satu dasar untuk apakah kasus ini akan dinaikkan ke tahap penyidikan. Kita masih tunggu bagaimana rilisnya dan juga statement yang akan nantinya diberikan. Apakah ada statement yang nantinya akan diberikan terkait dengan gelar perkara yang berlangsung dari pukul 10 pagi tadi. Sementara demikian. Informasi lengkap dari Celia Alexandra, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, sejumlah temuan baru dalam kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri diungkap pihak kepolisian. Di antaranya adalah adanya rekaman CCTV korban di rooftop kantor Kemenlu. Kondisi kepala korban yang ditutup plastik hingga telepon genggam korban yang tak diketahui keberadaannya. Kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri RI Arya Daru Pangayunan masih menyisakan teka-teki. Kepolisian masih terus mendalami sejumlah fakta-fakta baru yang ditemukan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ari Syam Indradi mengungkapkan sejumlah temuan baru. Di antaranya mengenai rekaman CCTV di gedung Kemlu yang merekam Arya Daru sempat naik ke rooftop di lantai 12 dan berdiam selama beberapa waktu. 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09 atau sekitar 1 jam 26 menit diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu.
Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Saat jenazah korban ditemukan, kepalanya tidak hanya terlilit lakban, tetapi juga tertutup plastik. Keberadaan telepon genggam milik Arya Daru pun masih menjadi misteri. Polisi telah mengamankan rekaman kamera pengawas dari 20 titik dan tengah merangkai kepingan-kepingan teka-teki kematian Arya Daru. Penyebab pasti tewasnya Arya Daru turut diuji melalui autopsi terhadap jasad korban. Tak hanya itu, pemeriksaan toksikologi dan histopatologi terhadap organ dalam korban pun dilakukan. Kompolnas yang turut ambil bagian mengawal kasus ini menyebut ada 3 tempat yang penting dalam penyelidikan kasus kematian Arya Daru. 3 tempat krusial itu diantaranya tempat kos, pusat perbelanjaan hingga tempat kerja Arya Daru. Sementara Kementerian Luar Negeri menyatakan posisinya untuk tidak berinterpretasi menanggapi penyelidikan kasus kematian diplomat Arya Daru Pangayunan yang masih berjalan. Sepenuhnya menyerahkan proses pemeriksaan pada kepolisian RI yang merupakan satu-satunya pihak yang berwenang menangani kasus ini. Lantas akankah penyebab kematian Arya Daru yang sebenarnya bakal segera terungkap? Tim TV One mengabarkan. Presiden Gibran Raka Buming Raka yakin Garuda Muda mampu kalahkan Vietnam 3-0 di final. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memprediksi Timnas Indonesia U23 akan menang 3-0 atas Vietnam U23 di laga final Piala ASEAN U23 Selasa besok. Hal itu dikatakan Gibran usai melakukan peninjauan ke Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru hari ini. Saya lihat Timnas lagi on fire ya, mungkin bisa 3-0 lah. Ya? Kita diajak gak, Mas? Enggak. Nonton sendiri lah ya, nonton sendiri atau bisa nonton di TV, nonton langsung lebih baik ya. Lagi on fire, semoga bisa menang lagi ya. Kita ke kabar lainnya pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewakili Presiden Prabowo Subianto melantik 1.110 pamong praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Senin pagi. Presiden Prabowo awalnya dijadwalkan memberi arahan dan melantik 1.110 pamong praja muda IPDN, namun kemudian batal karena akan menerima kedatangan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Jakarta Senin sore. Dalam kesempatan itu, Tito meneruskan pesan Presiden Prabowo kepada praja muda IPDN. Presiden berpesan agar lulusan IPDN harus menjadi motor penggerak untuk ASN. Menurut Tito, Presiden Prabowo sangat peduli dan memperhatikan IPDN dan berharap para lulusannya mampu menjadi birokrat-birokrat penyelenggara pemerintah. Sehingga saya mendengar Prime Minister Anwar Ibrahim akan datang siang ini, sore ini, untuk bertemu dengan Pak Presiden, mungkin membicarakan masalah itu, bagaimana menyelesaikan konflik ini. Sehingga beliau yang sudah menjadwalkan ke sini, ya dengan segala permintaan maaf beliau melihat bahwa ini penting, tapi stabilitas politik kawasan juga penting, karena akan pengaruhnya luas ke ekonomi, ke stabilitas politik di ASEAN. Pemirsa, kabar Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka meninjau Sekolah Rakyat Sentra Abiseka di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru Riau.
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda nasional untuk memantau langsung program pendidikan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Dalam kunjungannya, Gibran dan rombongan meninjau sejumlah fasilitas penting seperti ruang kelas, dapur umum, dan asrama putra-putri. Sekolah Rakyat Sentra Abiseka saat ini menampung sekitar 100 murid jenjang SMP yang berasal dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi. Dalam kunjungannya, Wapres menegaskan masukan-masukan dari masyarakat akan selalu didengar sebagai evaluasi pelaksanaan sekolah rakyat. Jadi kita pastikan kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik, fasilitas yang ada terutama tadi ya, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar tersedia dengan baik. Dan ini kan sudah minggu kedua, minggu ketiga sekolah rakyat berjalan. Akan terus kami evaluasi, masukan-masukan dari orang tua murid akan kami tampung dan ke depan akan kita lakukan perbaikan-perbaikan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauziah mengajak para orang tua untuk memperkenalkan permainan tradisional kepada anak untuk mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget. Ribuan anak yang didampingi orang tua dari berbagai daerah di Jawa Barat memadati gedung Gor Arca Manik, Kota Bandung dalam peringatan Hari Anak Nasional 2025. Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan dan Menteri PPPA Arifah Fauziah mengingatkan agar orang tua dan guru untuk terus mengingatkan dan melestarikan permainan tradisional untuk anak-anak. Hal ini agar anak-anak tidak ketergantungan gadget sehingga membawa dampak negatif terjadinya kekerasan terhadap anak dan sesama anak. Sekarang yang agak memprihatinkan adalah angka kekerasan terhadap anak maupun yang dilakukan oleh anak. Tapi ini harus kita kolaborasi bersama bagaimana kita bisa mencarikan solusi terbaiknya. Karena salah satu penyebabnya kalau kita lihat analisa internal kami adalah penggunaan gadget yang tidak bijak. Jadi kita kembalikan anak-anak kepada permainan tradisional agar mengurangi waktu untuk bermain gadget. Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus pengiriman pekerja migran Indonesia ilegal ke Jerman. Modusnya tersangka mengirimkan PMI ilegal menggunakan visa wisata dan mengarahkan mereka untuk mengajukan permohonan suaka agar bisa tinggal lebih lama dan bekerja di Jerman. Total ada 12 orang yang sudah diberangkatkan oleh pelaku. 9 orang diantaranya diberangkatkan ke Jerman dan sisanya ke negara Spanyol dengan masing-masing membayar 20 hingga 40 juta rupiah kepada tersangka. Selanjutnya tersangka akan dijerat UU Perlindungan Pekerja Migran dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara atau denda maksimal 15 miliar rupiah. Namun PMI tersebut tidak memenuhi persyaratan. Sebab para calon pekerja migran Indonesia tidak memiliki ID dari Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker setempat. Kemudian tidak memiliki sertifikat kompetensi. Pemirsa, Kabar Merah Putih akan segera kembali, tetap bersama kami. Pemirsa, Kejaksaan Agung akan memeriksa 6 perusahaan beras untuk mendalami penyelidikan soal pengoplosan beras premium dan penyimpangan harga jual beras. Enam perwakilan produsen beras itu bakal diperiksa oleh Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi. 6
6 korporasi yang dipanggil hari ini berasal dari PT Wilmar Padi Indonesia, PT Food Station, PT Belitang Panen Raya, PT Unifood Candi Indonesia, PT Subur Jaya Indotama, dan PT Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Kejaksaan Agung saat ini memang terus mendalami kasus dugaan mutu dan harga beras berdasarkan standar pemerintah. Kita ke kabar lain pemirsa, Polda Metro Jaya hari ini melakukan gelar perkara kasus kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Gelar perkara digelar di Mapolda Metro Jaya pada pukul 10 pagi. Pihak Polda Metro Jaya menghadirkan 4 saksi ahli dan saksi pihak dari eksternal, diantaranya dari Kemlu, Kompolnas, dan Komnas HAM. Pemanggilan para saksi tersebut bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta baru, terutama mengenai penyebab kematian dari Arya Daru Pangayunan. Dan pemirsa, kita akan menuju ke Polda Metro Jaya untuk mendengar langsung statement dari anggota Kompolnas, Khairul Anam. Waktu yang panjang ini, ya, yang diambil oleh Polda Metro Jaya itu wasting time, buang-buang waktu ataukah waktu yang substansial. Per hari ini kami lihat rekam jejak kerjanya itu bukan waktu yang sia-sia, tapi waktu yang substansial karena hari per hari ada pergerakan pendalaman, hari per hari semakin jelas apa peristiwanya, bagaimana rekam jejaknya, dan apa yang mereka dapat. Cak, sebelumnya kan penyelidikan disebutkan sudah terang gitu, Cak. Nah, apakah hasil otopsi ini semakin menguatkan hasil penyelidikan? Kalau dari kemarin kita bilang proses ini semakin terang peristiwanya, hari ini ketambahan semakin jelas penyebab kematiannya. Artinya menguatkan hasil penyelidikan sebelumnya? Ya, sebagai satu rangkaian proses yang dilakukan, proses hari ini dengan adanya hasil otopsi tadi, itu semakin jelas penyebab kematiannya. Kalau kemarin peristiwanya terang, penyebab kematiannya belum, karena hasil otopsinya belum. Nah, saat ini kemarin peristiwanya sudah terang, dan tadi semakin terang, ya, habis itu penyebab kematiannya juga semakin udah jelas gitu. Jadi, tinggal diumumin aja sama Polda Metro. Kesimpulannya biar diumumkan oleh Polda Metro Jaya sebagai institusi yang memang bertanggung jawab terkait peristiwa ini dalam konteks penegakan hukumnya. Sepanjang yang kami ikutin tadi harusnya memang tinggal diumumkan karena tidak ada celah yang signifikan gitu ya. Misalnya begini, HP ya, soal HP sampai sekarang memang HP-nya belum ditemukan. Tapi apakah itu membuat penyebab kematiannya tidak terungkap? Penyebab kematiannya terungkap dengan pendekatan otopsi. Apakah latar belakangnya tidak terang dengan tidak ditemuannya HP? Terang karena ada rekam jejak digital yang lain. Artinya di dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ada luka cekikan yang di leher Arya Daru. Saya kira saya nggak akan komentar orang yang nggak lihat secara proses ya. Kan tadi kami dijelaskan oleh dokter forensik ya di mana tubuh itu menandakan apa itu tadi jelaskan jelas mana yang memar, mana yang lebam, kurang lebih memarnya kenapa, lebamnya kenapa, itu dijelaskan. Tapi ini mengarah ke mengakhiri hidupnya gimana? Atau ada tindak pidana? Semua hal memang harus dibuktikan, termasuk dengan foto plus juga dengan penjelasannya. Kalau sekedar dengan foto, orang bisa menafsirkan macam-macam. Nah, kalau tadi dalam proses di atas tadi, itu kami dijelaskan detail, ya. Foto awal ya sebelum otopsi ya sampai dilakukan otopsi dan dijelaskan kondisi tubuhnya
seperti apa dan dapat apa, dan itu yang paling penting. Oke, Cak, ya berarti Oleh dokter otopsi ya, oleh dokter forensiknya. Cak, yang terpenting selain tadi soal penyebab kematiannya sudah diketahui, apakah penyelidik juga sudah mendapatkan motif di balik kematian itu? Dalam konteks peristiwa seperti ini sebenarnya, nggak hanya peristiwa seperti ini sebenarnya, pidana kita tidak mengenal apakah motif itu harus dibuktikan ataukah tidak. Makanya saya lebih suka menggunakan kata background. Ya, peristiwa ini memiliki background yang terang. ini mengarah ke mengakhiri hidupnya atau ada tindak pidana? Biar Polda Metro Jaya besok mengumumkannya. Tadi dari hasil gelar perkara apakah ditemukan tindak pidana atau tidak, Cak? Dari dalam pembahasan tadi? Besok Polda Metro Jaya akan mengumumkannya. Bagi kami yang paling penting ya, misalnya kayak tadi. Oh, ini kok ada foto yang beredar dan sebagainya, kayak ada luka di leher dan sebagainya, misalnya kayak begitu. Tadi kami jelaskan dari ujung ke ujung soal otopsi ini ya, dari sebelum tubuhnya diotopsi, kondisinya kayak apa sampai hasil otopsinya dijelaskan. Cak, artinya di dalam forum tadi tidak ada perbedaan pendapat ya daripada penyelidik terkait penyebab kematian korban. Yang pasti tadi pendalamannya sangat komprehensif. Tidak hanya soal hasil otopsi, tapi juga hasil digital. Tidak hanya soal hasil digital, juga keterangan saksi. Terus itu di-compare, misalnya CCTV dengan rekam jejak digital yang lain, dengan WA itu di-compare. Dicocokin waktunya, dicocokin momen yang ada di CCTV dengan momen pembicaraan di WA. Itu dicocokin. Sehingga menurut kami, dengan pendekatan saintifik, ya, dengan komparasi yang cukup detail di kasus ini, ya sebagai satu bentuk peristiwanya sudah terang. Satu kesimpulannya sudah sepakat ya, Cak? Berapa orang yang dalam perkara tadi gelar perkara? Ada beberapa ahli, ya, ada beberapa ahli, tidak hanya ahli forensik, kedokteran forensik juga ada teman-teman yang menguasai digital, ada teman-teman yang menguasai psikologi forensik, gitu, ada yang teman-teman menguasai identifikasi alat bukti. Ya, backgroundnya ahlinya itu, di luar itu ya ada penyelidik, ada kami, ada Kompolnas, dan ada rekan-rekan Komnas HAM. Artinya ini udah dikomparasi berbagai hal, ada CCTV, ada keterangan saksi dan lain sebagainya. Artinya kesimpulannya semuanya sepakat terkait penyebab kematian korban ya, Cak? Kami di forum itu tidak untuk menarik kesimpulan, terutama Kompolnas. Kompolnas memastikan apakah Polda Metro Jaya bekerjanya sesuai koridor ataukah tidak. Apakah pekerjaannya kredibel ataukah tidak. Koridor itu ya tergantung hukumnya, kalau kredibel itu tergantung apakah fakta-faktanya ditelusuri secara tuntas. Lah kami tadi ditunjukkan salah satu metode mengkomparasi antara CCTV dengan WA misalnya. Substansi di CCTV, substansi di WA, termasuk juga time frame waktunya itu dibandingin. Lah kalau kayak begitu memang... Bisa kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shena Damayana mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.